Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin dengan NIM B10 11 18 10 46. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang setujukah saya dengan adanya ekspor dan impor. Nah, sebelum itu saya akan memaparkan dulu ekspor dan impor tersebut. Ekspor dan impor merupakan salah satu dari bentuk perdagangan internasional untuk mencapai manfaat dari kegiatan ekspor dan impor tersebut. Dengan adanya ekspor dan impor antar negara, maka kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap negara. Salah satu dampak dari kegiatan ekspor dan impor ini adalah stabilnya perekonomian suatu negara. Selain itu, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh suatu negara dengan adanya kegiatan ekspor maupun impor ini. Baiklah, kemudian saya akan memaparkan manfaat dari ekspor dan impor bagi negara maupun masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat ekspor bagi negara dan masyarakat. Manfaat yang pertama adalah menambah devisa suatu negara. Kegiatan ekspor tentunya sangat berpengaruh pada devisa negara. Dengan adanya ekspor, maka devisa di suatu negara dapat saja mengalami kenaikan. Dengan adanya perdagangan internasional, membuat eksportir Indonesia dapat mendapatkan peluang untuk menjual produknya ke luar negeri yang ada di dunia. Dengan begitu, maka devisa negara, terutama Indonesia, akan mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Kemudian, manfaat yang kedua adalah memperkenalkan produk dalam negeri. Jika beberapa negara sudah dikenal dengan ciri khas produknya, seperti Jepang yang dikenal dengan otomotifnya, Indonesia hingga saat ini belum memiliki ciri khas dalam penjualan produk dalam negerinya, sehingga dengan adanya ekspor ini dapat memperkenalkan produk-produk yang ada di Indonesia untuk diperjualbelikan di luar negeri. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan adanya kegiatan ekspor ini dapat mengakibatkan meningkatnya produksi dari suatu barang, sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi, yang mana akan membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas manfaat dari impor bagi negara dan masyarakat. Manfaat yang pertama adalah memperoleh produk ataupun jasa yang tidak ada di negara tersebut. Setiap negara tentu mempunyai kondisi alam yang berbeda, sehingga menyebabkan hasil produksi setiap negara juga berbeda-beda. Contohnya, Amerika Serikat tidak bisa memproduksi kelapa sawit, sedangkan di Indonesia kelapa sawit sangat melimpah dan produksi kelapa sawit yang paling digencarkan di Indonesia. Nah, dengan adanya impor ini, kedua negara tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain terhadap kebutuhan barang yang tidak ada di negaranya. Kemudian manfaat yang kedua adalah memperoleh teknologi yang modern. Umumnya di Indonesia, teknologi yang modern masih dibilang sangat standar dengan pengembangan yang sangat lambat. Sehingga dengan adanya kegiatan impor ini, kita dapat memperoleh teknologi modern dari negeri lain yang dapat menghasilkan teknologi yang lebih canggih lagi dalam memproduksi suatu barang. Manfaat dari kegiatan impor yang terakhir yaitu dapat menjaga kestabilan harga. Ketika harga daging sedang mengalami kenaikan, maka pemerintah melakukan kebijakan impor daging agar masyarakat dapat membeli daging dengan harga yang tidak begitu tinggi. Nah, jadi menurut pendapat saya setuju dengan adanya kegiatan ekspor dan impor ini. Karena berdasarkan pemaparan saya sebelumnya bahwa kegiatan ekspor maupun impor ini memiliki banyak manfaat terhadap perekonomian suatu negara. Dengan adanya ekspor dan impor di suatu negara, negara tersebut dapat mengalami kestabilan perekonomian. Hal ini berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Mungkin hanya sekian pemaparan singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.